RI, teman-teman semuanya, ramai perdebatan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan atas batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Gugatan itu diajukan oleh beberapa elemen masyarakat, kepala daerah, dan partai politik. Mereka menginginkan batas usia 40 tahun yang ada di undang-undang sekarang itu supaya diubah atau diturunkan menjadi 35 tahun. Bahkan ada yang menginginkan 30 tahun. Kalau tidak salah, gugatan dari Partai Garuda. Sebenarnya begini teman-teman ya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa usia batas minimal sebagai capres dan cawapres itu tetap 40 tahun. Tapi memberikan pengecualian kepada yang sudah pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara atau kepala daerah. Dengan kata lain, bagi yang usianya di bawah 40 tahun masih bisa menjadi capres atau cawapres asalkan mempunyai pengalaman atau sedang menjabat sebagai pejabat negara atau kepala daerah. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini menolak atau mengabulkan sih? Nah, yang ditolak itu adalah gugatan batas minimum 40 tahun tadi. Itu yang diajukan oleh PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Itu ditolak oleh MK. Sedangkan yang memiliki pengalaman tadi itu dibolehkan. Begitu teman-teman. Jelas ya? Lantas mengapa putusan MK ini menjadi polemik di masyarakat? Karena diduga hanya untuk semata kepentingan politik, bukan untuk kepentingan masyarakat banyak, hanya untuk kepentingan beberapa politikus saja. Lebih jauh lagi, diduga ini hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka, 35 tahun, putra Presiden Joko Widodo, supaya bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Karena isunya dia akan dijadikan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Nah, ini merupakan buah simalakama. Saya menyebutnya Gibran Simalakama. Bagi MA, bagi MK atau Mahkamah Konstitusi, menurut dia batasan usia ini untuk mengubahnya adalah ranahnya legislatif atau DPR sebagai pembuat undang-undang, dan ranahnya eksekutif atau pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Namun, bola panas ini yang kental bernuansa politik dilempar ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Berikut penjelasan salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra. Secara doktrinal, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan aku, dapat dikatakan menjadi bahagian dalam doktrin political question, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, inkasu presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi.
Bisa dibaca dalam buku Louis Henkin, Is There a Political Question Doctrine, 1976, halaman 597. Doktrin political question yang dikenal dalam praktek lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutusnya. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang seperti eksekutif atau legislatif. Bahkan menurut John Seri dalam bukunya Too Young to Run, A Proposal for an Age Amendment to the US Constitution tahun 2011, permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi. Bukan justru melempar bola panas ini ke mahkamah. Sayang, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat open legal policy-nya ini justru diambil alih dan dijadikan beban politik mahkamah untuk memutusnya. Gibran Simalakama bagi PDI Perjuangan. Karena Gibran ini kadernya PDI Perjuangan ya. Tentu saja isu santer Gibran yang akan dijadikan cawapresnya Prabowo ini jelas mengusik PDI Perjuangan. Ini merupakan kerugian besar bagi PDI Perjuangan karena bisa menguras suara pemilihnya. Jangan lupa, Gibran adalah putranya Presiden Jokowi yang memiliki massa atau pendukung banyak. Nah, bisa jadi ya sedikit banyak pasti akan mengikuti kemana arah Gibran. Dan ini betul-betul merugikan PDI Perjuangan. Dari mulai bergulirnya isu ini, PDI Perjuangan belum pernah memanggil atau menegur Gibran. Memanggilnya untuk meminta keterangan atau penjelasan apakah Gibran memang mau atau ingin menjadi cawapresnya Prabowo atau tidak. Dalam ADART PDI Perjuangan jelas, bagi para kader atau keluarga kader tidak boleh mendukung atau menjadi calon dari partai politik lain. Tegas akan dipecat. Sudah banyak contoh kepala daerah yang dipecat gara-gara itu. Tapi apakah PDI Perjuangan berani memecat Gibran putra presiden? Memanggil aja belum, apalagi mecat ya. Buktinya sampai sekarang belum ada tindakan itu. Gibran Simalakama bagi Koalisi Indonesia Maju yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto. Kalau kita tanya, setiap ketua umum partai di koalisi itu soal siapa cawapresnya Prabowo nanti, mereka pasti akan menjawab sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo. Tapi tentunya tidak seperti itu di belakangnya. Karena mereka juga punya kandidatnya masing-masing dan ingin tentu saja dipilih menjadi wakilnya Prabowo. Terutama Partai Golkar. Partai Golkar ini kan partai terbesar di koalisi itu. Gak mungkin dong dia hanya menjadi semacam hiasan aja atau pelengkap di koalisi itu, atau hanya menjadi pengembira di Pilpres 2024. Pasti dia menginginkan kadernya yang terpilih menjadi cawapresnya Prabowo. Kembali ke hasil putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Ya, namanya juga keputusan ya, apalagi berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Pasti ada pro dan kontranya. Yang pro bilang begini, yang kontra bilang begono.
Ya kan? Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!